Ya, ini kita mau belajar tentang modelan matematika program linier ya. Contoh nomor 1, sebuah butik punya 4 meter kain satin, 1 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Jadi ini persediaannya. Dari bahan tersebut akan dibuat 2 baju pesta, yaitu baju 1 memerlukan 2 kain satin. Nah, kita buat permodelannya bentuk tabel ini ya. Yang 1 baju pesta 1. Yang nanti selanjutnya kita anggap jumlahnya ini adalah X. Kedua, jumlah baju pesta 2. Selanjutnya kita anggap sebagai Y. Dimana baju pesta itu membutuhkan kain satin dan prada. Kain satinnya baju 1 memerlukan 2 meter dan 1 meter prada. Sedangkan baju pesta kedua memerlukan 1 meter kain satin dan 2 meter kain prada. Bawah ini persediaannya. Persediaannya adalah 4 meter kain satin dan 5 meter kain prada. Nah, dari tabel ini bisa kita buat model pertidaksamaannya, yaitu X untuk kain satin ya, 2X tambah Y itu kurang dari sama dengan 4. Dari kain prada, X tambah 2Y kurang dari sama dengan 5. Dan jangan lupa masing-masing pasti jumlahnya akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, seperti ini permodelan matematikanya. Kemudian nomor 2. Sinta membuat 2 jenis kue, yaitu kue bolu dan kue cubit. Sehari itu dia membuatnya tidak lebih dari 80 kue. Berarti di sini yang kita misalkan apa ya di sini? Berarti jumlah kue bolu ya. Jumlah kue bolu kita anggap X, jumlah kue cubit misalkan Y. Padahal yang dibutuhkan ini ya, dalam sehari ia dapat membuat tidak lebih dari ya. Jadi itu kemampuan buatnya ya. Yang anggap 1 tuh dia ini cuman kurang dari atau sama dengan 80. Biaya pembuatan kue bolu adalah 500 rupiah. Kue cubit adalah 300 rupiah. Pada modal yang dia punya adalah 34.000. Sehingga model matematikanya yang biar dapat kita buat yaitu X plus Y kurang dari atau sama dengan 80. 500X plus 300Y itu kurang dari sama dengan 34.000. Nah, kalau dalam bentuk penyederhanaan, berarti ini kita bagi 100 semua ya, yang persamaan 2. Jadi 3Y kurang dari 340. Jangan lupa masing-masing kue jumlahnya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini model matematika untuk nomor 2. Sambil dibaca ya, nomor 3 ya. Nomor 3, luas daerah parkir untuk suatu pusat perbelanjaan adalah 500 meter persegi. Luas rata-rata. Nah, jadi ini ada tempat parkir, mau untuk parkir mobil dan bis. Mobil memakan luas daerah 5 meter persegi dan bis 20 meter persegi. Kalau kita buat model matematikanya yaitu ada jumlah mobil dan jumlah bis. Di sini jumlah mobilnya kita anggap X ya. Jumlah bisnya kita anggap Y. Nah, ini luas daerah parkirnya si mobil tadi 5, si bis tadi 20, padahal lahannya luasnya 500. Jadi nanti mesti 5X plus 20Y ini kurang dari atau sama dengan 500. Kemudian daerah parkir tersebut dapat memuat tidak lebih dari 60 kendaraan.
Berarti kalau ini anggap 1, 1. Nah, pernyataan kedua, X plus Y itu kurang dari atau sama dengan 60. Jangan lupa bahwa jumlah mobil dan jumlah bis itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kemudian itu ada pernyataan, ada kalimat lagi. Biaya parkir untuk mobil adalah 5.000 dan bis adalah 15.000. Buatlah model matematikanya agar tempat parkir tersebut mendapat pemasukan maksimum. Nah, berarti di nomor 3 ini mulai ada yang namanya fungsi tujuan, fungsi objektif ya. Bisa kita tuliskan fx, y itu sama dengan 5.000x plus 15.000 y. Nah, ini kita mulai belajar tentang fungsi tujuan. Nomor 4, Pak Tobias tidak mengangkut 60 ton barang dari gudang ke tokonya. Ia menyewa 2 macam truk. Ada truk 1 bisa mengangkut 3 ton, harga sewanya 1 juta. Truk 2 dapat mengangkut 2 ton, harga sewa 750.000. Jika sekurang-kurangnya 24 perjalanan, buatlah model matematika agar Pak Tobias mengeluarkan biaya sesedikit mungkin untuk semua barangnya dapat terangkut. Nah, berarti itu kita misalkan apa? Jumlah truk ini ya. Yang kita misalkan adalah jumlah truknya. Jumlah truk 1 dan jumlah truk 2. Truk 1 bisa mengangkut 3 ton dan truk 2 2 ton, padahal yang harus diangkut adalah 60 ton. Kemudian untuk perjalanannya, maksudnya truk 1 bolak-baliknya anggap aja per 1 kali, truk 2 per 1 kali itu sebanyak 24. Jadi kalimat matematikanya 3x plus 2y, dia harus mengangkut 2 ton dan 60 ton ya. Jadi 3x plus 2y ini kurang dari apa lebih besar dari harusnya. Nah, hati-hati kalau untuk ini yang diangkut kan harus 60 ya. Jadi si truk itu harus mengangkut kalau bisa ya lebih besar dari sama dengan 60. Nah, kan sekurang-kurangnya 24 perjalanan. Berarti sekurang-kurangnya itu 24 perjalanan. Gimana sekurang-kurangnya? Truk 1 sama truk 2 itu paling sedikit itu 24. Jadi kan perjalanannya harus lebih besar sama dengan 24. Jumlahnya lebih dari 0, lebih dari 0. Nomor 4 seperti ini. Kemudian fungsi tujuannya apa? Kalau nomor 4 ini ya biaya truk itu sendiri, yaitu truk 1 1 juta X tambah truk 2 750.000 Y. Ya, sambil dipahami. Nomor 4 kita mulai baca soal nomor 5. Seorang pasien dianjurkan oleh dokter agar minum minum obat yang mengandung sekurang-kurangnya 40 mg vitamin A dan 60 mg vitamin C. Nah, pasien itu bisa mengkonsumsi 2 jenis obat ya. Obat jenis 1 dan obat jenis 2. Jadi di sini yang kita misalkan adalah jumlah obat jenis 1, yang kedua jumlah obat jenis 2. Ini apa ya jumlah obatnya? Tadi yang jumlah obat 1 tadi mengandung 5 ini vitamin A-nya. Vitamin A-nya jumlah obat 1 mengandung 5 vitamin A dan 10 C. Oh, sorry, vitamin C-nya di sini. C. Dan obat jenis 2 5 mg vitamin A sama vitamin A-nya, tapi vitamin C-nya juga 5. Nah, pada vitamin A-nya harus sekurang-kurangnya 40, vitamin C-nya 60. Jadi model matematikanya, awas,
Ini sekurang-kurangnya ya, berarti ini adalah lebih besar sama dengan 40. Yang satu 10x tambah 5y lebih besar sama dengan 60. Boleh kita sederhanakan dulu ya di sampingnya ini. Bagi 5 semua. Nah, jangan lupa masing-masing itu jumlahnya lebih besar sama dengan 0. Kemudian ada pernyataan lagi, harganya ya, harga jualnya untuk vitamin yang jenis A, maksudnya vitamin 1, obat 1 itu adalah 7.500, obat kedua adalah 6.000. Jadi bisa dibuat fungsi tujuannya ya, seperti ini. Fx, y sama dengan 7.500x tambah 6.000y. Ya, kayak gini. Lanjut nomor 6. Sebuah pemilik toko sepatu ingin mengisi tokonya dengan sepatu laki-laki. Misal, jumlah sepatu laki-laki itu adalah X. Dan jumlah sepatu wanita itu adalah Y. Mau mengisi sepatunya paling sedikit 100 pasang, yang laki-laki 100 pasang, berarti kan ini si X ini harus paling dikit ya, berarti harus lebih besar atau sama dengan 100. Sepatu wanitanya harus lebih besar atau sama dengan 150. Toko tersebut dapat memuat 400 pasang sepatu. Jika masing-masing anggapannya 1 ya, berarti kan X plus Y jumlahnya kurang dari sama dengan 400. Kemudian keuntungan tiap pasang sepatu laki-laki adalah 50.000. Nah, itu jadi fungsi tujuannya. 50.000. 50.000 X. Dan sepatu perempuannya 40.000 Y. Oh, ada kalimat lagi. Jika banyak sepatu laki-laki tidak boleh lebih dari 150 pasang. Berarti yang laki-laki tadi bisa kita ubah gini ya. 150 itu paling banyak. Nah, samaannya seperti ini. Oh iya, tambahin lagi bahwa X itu harus lebih dari 0. Y juga lebih besar sama dengan 0. Itu yang nomor 5. Maaf, itu udah nomor 6 ya. Sekarang terakhir nomor 7. Seorang pengusaha akan memproduksi sepeda balap dan sepeda lipat. Ya, ini sepeda balap dan sepeda lipat. Banyak sepeda balap yang akan diproduksi paling sedikit itu 10 dan paling banyak 60. Ayo, yang dimisalkan apa berarti? Yang dimisalkan adalah jumlah sepeda balap dan yang satu jumlah sepeda lipat. Ini X, sepeda lipatnya Y ya. Si pengusaha itu paling sedikit 10 sepeda balapnya dan paling banyak. Nah, berarti ini kurang dari sama dengan paling banyak 60. Sepeda lipat paling banyak diproduksi 120 per bulan. Berarti Y-nya itu kurang dari sama dengan 120. Total produksi per bulan adalah 160. Berarti kan misal ini satu, batas produksinya 160 ya. Berarti X tambah Y itu kurang dari 160. Kurang dari sama dengan 160. Harga jual sepeda balap 3.500.000, sepeda lipat 2 juta. Buat model matematika agar mendapat laba maksimum. Berarti kita harus tentukan fungsi tujuan F(E), Y yaitu 3.500.000 X tambah 2 juta Y. Ini tadi model matematika. Jangan lupa jumlah sepedanya harus lebih besar sama dengan 0. Selesai. Seperti itu ya.